Terima kasih sudah hadir kembali di acara Product of the Week yang kita selalu adakan di setiap hari Rabu siang jam 2. Jadi seperti yang sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hari ini kita kehadiran MAPE yang akan membahas salah satu produk unggulannya yaitu MAPE Elastic Zero dan apa sih yang bisa kita manfaatkan, dan nanti akan ada pembahasan yang akan lebih detail. Jadi stay tune. Dan baik, kita langsung masuk saja ke dalam sesi product of the week kita hari ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita kehadiran MAPE dan kita akan membahas salah satu produk MAPE yaitu MAPE Elastic Zero. Dan seperti biasa di sesi product of the week kita selalu mengundang, atau saya selalu didampingi seorang praktisi arsitek, dan hari ini kita kehadiran Mas Aziz Septian. Beliau adalah arsitek dari Tripatra Konsultan Yogyakarta. Selamat siang Mas Aziz. Selamat siang Mas Bayu. Oke. Baik. Kembali. Terima kasih Mas Aziz. Dan juga untuk mewakili MAPE, kita di sini sudah kehadiran Mbak Lydia Felicia. Beliau adalah specifier dari MAPE yang akan memberikan paparan mengenai MAPE Elastic Zero, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat siang Mbak Lydia. Selamat siang Mas Bayu, selamat siang Mas Aziz, selamat siang teman-teman semua. Oke, baik. Dan juga saya informasikan bagi Bapak Ibu dan teman-teman, nanti silahkan bertanya, dan sementara pertanyaan teman-teman atau Bapak Ibu bisa dituliskan di kolom chat, dan nanti di akhir paparan dari Mbak Lydia dan Mas Aziz, semua pertanyaan Bapak Ibu dan teman-teman akan kita bacakan. Baik, untuk itu silahkan Mbak Lydia, saya persilakan untuk bisa sharing dan memberikan paparannya mengenai MAPE Elastic Zero ini. Silahkan Mbak Lydia. Oke, selamat siang rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatannya dari tim Katalog Pro, kemudian dari Mas Aziz juga untuk menemani siang hari ini. Mari kita lanjut aja. MAPE itu berasal dari Italia. Dia berdiri pada tahun 1937, sudah sampai dengan sekarang sudah 88 tahun di dunia. Jadi MAPE terkenal sebagai produsen chemical construction di dunia, walaupun di Indonesia merupakan pemain baru di chemical construction. Nah, pada tahun 1937 MAPE berdiri di Milan, Italia. Pada saat itu memang dikenal sebagai produsen perekat untuk vinil dan karpet. Kemudian pada tahun 70 MAPE mendevelop pertama kali perekat keramik, yaitu Adesilex P9 yang sampai dengan saat ini masih digunakan. Dan kemudian pada dilihat di gambar ini, itu MAPE pada tahun 70-an juga berpartisipasi pada salah satu event di Bologna, Italia, di mana Adesilex P9 yang pertama kali di-develop itu mampu menahan dalam satu titik tumpu sebuah mobil. Yang pada saat itu, Mas Bayu, Mas Aziz, mobil itu terbuat dari besi beneran. Jadi bukan cuma besi kaleng-kaleng. Nah, sampai dengan saat ini, MAPE sudah memiliki 8.100 varian produk. Nah, pada tahun 1937, MAPE Italia berdiri. Di tahun 2015, MAPE berdiri pertama kali di Indonesia, di mana kita sudah memiliki pabrik di Cikarang yang memproduksi bahan-bahan sementisius. Kemudian sales dan marketing office kita ada di Cibis 9, Jakarta Selatan. Kalau MAPE secara angka bisa dilihat di sini kita sudah berpartisipasi untuk memvaluasi sekitar lebih dari 300.000 ton CO2 yang telah di-offset. Kemudian kita juga sudah memiliki 1060 produk yang sudah tersertifikasi untuk Green Certification. Kita juga punya MAPE global mempunyai proyek yang bernama CO2 Fully Offset, di mana semua karbon yang dihasilkan selama proses produksi sampai dengan dikirim ke site itu divaluasi, kemudian dinilai menjadi program pembiayaan ramah lingkungan. MAPE juga memiliki
zero lines product, yaitu bisa dilihat di sini berbagai macam varian produk kita sudah memiliki masuk kategori yang ramah lingkungan. Nah, tadi saya sempat sampaikan juga 300.000 ton CO2 yang telah di-offset, dikompensasi, divaluasi menjadi program pembiayaan ramah lingkungan, di mana MAPE Global sudah memilih pada tahun 2022 berpartisipasi pada program Rimba Raya di Kalimantan. Karena produk-produk yang di-develop dan dihasilkan oleh MAPE sudah memiliki sustainability, mendukung program sustainability, jadi beberapa produk kita juga sudah memiliki green certification. Jadi bagi rekan-rekan sekalian, konsultan dan project owner yang ingin mensertifikasi projectnya ke depan menjadi green building certification, nah kita juga bisa mensupport rekan-rekan sekalian untuk dokumen-dokumen yang menjadi pelengkap. Secara dokumentasi, produk-produk yang sudah ada dihasilkan diproduksi oleh MAPE itu sudah memiliki dokumen-dokumen yang cukup lengkap. Jadi dari technical data sheet, kemudian sampai dengan green building certification, RKS juga kami support, termasuk sertifikasi lain seperti sertifikasi food grade kalau bisa dilihat. Nah, karena sudah diproduksi di Cikarang, jadi beberapa produk-produk kita sudah memiliki sertifikasi TKDN. Jadi bagi teman-teman bisa secara langsung menanyakan kembali produk-produk apa saja yang sudah diproduksi di dalam negeri dan memiliki sertifikasi TKDN. Oke, balik sedikit saya tanggapi. Jadi berarti memang varian produk-produk MAPE ini itu sudah dites dengan jangka waktu yang cukup lama gitu ya. Dan ini kebetulan saya tahu MAPE ini dari Italia nih. Dan sedangkan apakah ada perubahan secara spesifik gitu Mbak, produk-produk yang memang dari Italia, sedangkan di Indonesia itu kan kita tahu dari segi cuaca, terus juga dari segi di konstruksi itu tuh lahannya suka berbeda-beda gitu. Nah itu apakah MAPE sudah istilahnya mensinkroniskan antara MAPE yang produk Italia dan dibawa ke Indonesia gitu, Mbak Lydia? Oke, menanggapi feedback dari Mas Bayu bahwa semua produk-produk yang sudah diproduksi di Indonesia itu sama kualitasnya dengan produk-produk yang dihasilkan di Italia. Jadi semua sudah konsistensi yang ada di dalam suatu produk itu sama persis dengan yang diracik di Italia. Istilahnya seperti itu, Mas Bayu. Jadi tidak mengurangi konsistensi, tidak mengurangi kualitas. Kita juga memproduksi di sini memang disesuaikan dengan kebutuhan market Indonesia, satu. Yang kedua, memang tidak ada yang kami kurangi kualitasnya. Jadi sama persis dengan ingredients-nya dengan yang ada di Italia. Jadi bumbunya tetap sama ya, Mbak Lid? Bumbunya tetap sama. Jadi karena sudah diproduksi di Cikarang, jadi stok itu jangan khawatir, pasti bisa disuplai. Gitu. Mungkin nambahin, Mas Bayu. Nah, ini sebelumnya saya kenalin dulu Bapak Ibu dan teman-teman. Mungkin Pak Jeffrey ini sering main ke kantor Bapak Ibu atau teman-teman gitu ya. Nah, ini Pak Jeffrey mau sedikit menambahkan. Silakan Pak Jeffrey. Baik, jadi menyambung yang disampaikan Mbak Lydia, betul bahwa kualitas yang didapatkan dari MAPE Lastik, misalnya ketika teman-teman ke Italia, ke Inggris, ke mana-mana yang ada bangunan yang diproteksi oleh waterproofing hotel lastik, kualitasnya akan sama persis dengan yang dibuat di Cikarang. Nah, menyambung tadi pertanyaan Mas Bayu bahwa Indonesia kan negara tropis gitu kan, jadi ada nggak penyesuaian dari produk? Sama sekali nggak ada. Paling metode aplikasi. Contoh di technical data dibilang
overcoating atau boleh kerendam. Uji rendamnya misalnya di 23 derajat itu harus nunggu 4 jam. Nah, ketika di tropis lebih cepat. Jadi dari sisi aplikasi yang akan ada perbedaan. Bahwa waktu tunggunya, kemudian metode kerjanya itu mungkin akan lebih cepat di suhu yang relatif lebih tinggi. Betul. Tapi kalau dari quality, dari proses produksi, plek ketiplek sama kualitas yang dihasilkan oleh produksi pabrik MAPE di Indonesia dengan di negara aslinya yakin sama. Oke. Baik, ini Mas Aziz sepertinya mau ada tanggapan juga. Silakan Mas Aziz. Tadi menambahkan terkait dengan ketersediaan tadi Mas, atau Mbak Lydia tadi terkait itu kan termasuk yang barang yang belum lama untuk kondisi di Indonesia ya, untuk ketersediaannya. Nah itu untuk kita mencapai ke produk itu, apakah retail khususnya untuk project, apakah sebenarnya bisa didapat di mana aja gitu? Apakah khusus dengan distributor langsung, ataukah bisa lewat toko-toko dekat gitu? Ya, mungkin saya bisa menanggapi pertanyaan Mas Aziz ya. Jadi kami selama ini memang banyak mensuplai untuk project base. Ya, kemudian memang ada retail kita, cuman beberapa retail itu produk-produknya memang tidak dibedakan antara project dan retail itu. Kemudian kalau project biasanya kita bisa mengorder melalui distributor. Dan semua produk-produk yang dihasilkan, semua produk-produk yang akan dibeli, disuplai itu akan terpasang. Jadi berikut aplikator juga dari kami rekomendasi. Ada minimum ordernya Mbak? Kalau minimum order nggak ada. Nggak ada ya? Kami selalu supply untuk beberapa pun minimum. Oke. Gitu. Mungkin bisa lanjut dulu. Ya. Oke. Kemudian untuk bisa dilanjut dari MAPE tidak hanya concern dengan material chemical construction saja, tapi memang mensupport untuk di sisi olahraga. Dan seperti dilihat di slide ini, MAPE mensupport untuk salah satu klub sepeda di Italia, di Eropa. Kemudian ini adalah klub sepak bola yang dimiliki oleh MAPE, bukan support. Jadi jadi memang milik MAPE. Namanya US Sassuolo Calcio. Jadi sekarang dia lagi main di Liga A, tuh Serie A. Gitu. Serie A. Nanti mungkin. Nah di situ ada Bang JIJS kalau rekan-rekan sekalian tahu ya. US Sassuolo, di situ kita kapten Indonesia kita itu bermain sama US Sassuolo. Kemudian menanggapi lagi bahwa MAPE menempatkan diri sebagai partner kepada rekan-rekan konsultan, desainer, kemudian project owner. Jadi kita sama-sama mensupport apapun yang bentuknya seperti konsultasi maupun technical assistance. Market fokus kita itu ada di 8 intinya. Jadi new building, old building, sampai infrastruktur. Jadi semua 8.100 varian produk itu mensupport di segala lini. Dari 8.100 produk, varian produk, itu kita bagi menjadi 26 product lines. Ini sebanyak ini, tapi memang di Indonesia tidak semuanya masuk ke bagian market Indonesia. Tapi yang populer, cukup populer adalah waterproofing dan roof waterproofing, kemudian perekat tiles dan natural stone, kemudian lantai cementitious dan resin. Tuh. Nah hari ini kita akan membahas tentang waterproofing product. Jadi kalau misalnya kita bahas semua, nggak selesai ya Mas Bayu. Kurang kayaknya. 3 malam ya Mbak Lydia ya. Iya. Oke lanjut. Mungkin kalau misalnya waterproofing di MAPE itu mengcover semua range. Jadi dari below grade structures sampai dengan roofing. Nah, waterproofing product lines kita itu dibagi menjadi 2, yaitu cementitious yang berbahan dasar semen, kemudian yang satu lagi adalah berbahan dasar resin.
Dimana kalau secara aplikasi tadi sudah disampaikan di depan itu below structure sampai dengan above structure. Kemudian kita juga menangani untuk repair. Kemudian kalau bisa difokuskan lagi bahwa kita mempunyai dua cementitious waterproofing yang cukup populer. Yang satu itu unexposed, kemudian yang satunya exposed. Jadi tahan UV. Masuk ke fully bonded synthetic membranes, ini waterproofing untuk below ground. Kita punya integral waterproofing, di sini kita punya hydrophobic sama crystalline kalau di market. Nah, ini namanya Hydropit WP untuk yang hydrophobic, kemudian yang untuk yang crystalline itu Hydropit KR1000. Ini adalah obat admixture waterproofing yang dicampur ke dalam admixture. Kemudian di sini ada fully bonded synthetic membrane. Jadi ini seperti istilahnya tanking membrane sebelum bangunan itu dicor. Jadi memang waterproofing sebelum bangunan itu terrealisasi. Jadi fungsinya juga seperti tanking membrane. Dan kita punya dua material, yaitu HDPE sama TPO. Saya kenalkan juga untuk Mapelastic Foundation sebagai cementitious negative pressure waterproofing. Di sini Mapelastic Foundation itu cocok untuk diaplikasi di sisi negatif maupun positif dari water pressure. Berarti ini sedikit langsung saya tanggapi Mbak. Berarti produk ini cocok buat mungkin rumah-rumah klaster gitu ya. Biasanya kan sudah nempel dengan tembok tetangga tuh. Nah kadang-kadang kita nggak bisa apa namanya. Mungkin Mas Aziz juga pernah ngerasain dapat project gitu ya, mau itu rumah tinggal ataupun HRS yang sudah ada existing bangunan di sampingnya. Kita nggak mungkin istilahnya renov gedung sebelah atau rumah tetangga kan. Berarti bagian kita yang kita bisa jaga gitu ya. Betul, kita aplikasi. Betul. Jadi tanpa merubah sisi positif dari bangunan atau area luar yang terkena imbasnya, misalnya tanah urukan atau misalnya tembok tetangga yang tidak terwaterproofing. Nah, ini adalah salah satu solusi dari MAPEI untuk diaplikasi di sisi negatifnya. Seperti itu, Mas Bayu. Kalau tertanam urukan tadi termasuk ini Mbak, apa selain basement ada? Selain basement, sebenarnya bisa di aplikasi basement, kemudian satu lagi itu STP GWT misalnya. Ya. Terus kemudian kalau misal di lantai 1 ya sebelahnya tanah urukan gitu. Ya. Jadi tetap di lantai 1 tapi di sebelah ada kayak misalnya itu ada beberapa contoh misalnya di Bogor itu ada istilahnya tidak mempapras bukit-bukit ya, tapi rumah-rumahnya dibikin klasternya dibikin turun sesuai kontur dari tanah tersebut. Nah itu ini adalah salah satu solusi tidak membongkar tanah yang berkontur gitu. Jadi kalau menahan kelembapan. Kalau untuk bangunan tepi air itu masih bisa nggak ya Mbak? Kalau bangunan tepi air istilahnya maksudnya gimana ya Mas? Di sebelahnya air. Dinding penahan air atau apa gitu. Misalnya bangunannya bersinggungan langsung sama kali atau apa gitu. Kan misalnya ada dinding penahannya gitu. Itu perlu sisi negatifnya perlu kita kasih. Itu bisa bekerja apa enggak gitu. Iya. Jadi kalau bisa diinformasikan kembali sebenarnya aplikasi waterproofing sendiri itu yang paling lengkap itu tadi ada tanking membrane, kemudian integral, baru kemudian lapisan waterproofing itu. Jadi kalau misalnya di sebelah sisi itu kayak misalnya air laut atau sungai, nah itu harus benteng pertahanannya harus dibuat semaksimal mungkin, Mas Aziz. Jadi kalau boleh ada tanking membrane untuk menjaga si beton dari water pressure dari dalam tanah atau dari luar, kemudian baru waterproofingnya. Jadi salah satunya Mapelastic Foundation bisa diaplikasi di area yang sisi negatifnya. Gitu.
Oh iya Mbak. Oke. Oke, kemudian ini juga sudah tersertifikasi ECI Plus. Jadi beberapa produk kita kalau Mas Aziz atau Mas Bayu nanti lihat atau rekan-rekan sekalian bisa lihat di dalam slide presentasi, kalau misalnya ada GEPM code EC1 Plus, itu kita very low emission. Jadi produk-produk kita itu sangat-sangat support untuk sustainability, kemudian dan low toxic. Nah, ini adalah technical data untuk MAPE Elastic Foundation. Nanti bisa dilihat juga MAPE basically men-sharing semua informasi di dalam dalam website kita lengkap. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh rekan-rekan sekalian ini bisa didapatkan. Atau mungkin kalau cara cepatnya bisa menanyakan kami kembali. Jadi kalau misalnya memang mau menanyakan produk-produk apa untuk area apa dan yang mana yang tepat, seperti itu. MAPE Elastic Foundation yang saya bilang tadi bisa diaplikasi di dua sisi, mau sisi positif yang terkena air atau air tanah, misalnya atau tanah, kemudian sisi negatif. Dan ini bisa diaplikasi di thixotropik ya. Jadi thixotropik itu istilahnya adalah bisa diaplikasi di bidang vertikal secara luas. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Mas Aziz, Mas Bayu, rekan-rekan sekalian, bisa dilihat kalau contohnya di sini itu adalah tanah urukan di sebelah bagian dinding ini. Seperti dilihat penetrasi air ke dalam dinding dari luar itu terus menerus sehingga dinding yang terjadi itu lembab dan berjamur. Nah, aplikasi kita yang MAPE Elastic Foundation ini itu mampu menahan dinding yang lembab atau dinding yang mencegah jamur ini. Ini aplikasi di basement, tepatnya di salah satu bangunan komersial di Jakarta, itu di gedung parkirnya, basement 3. Nah, kalau bisa dilihat Mas Aziz atau Mas Bayu, di bagian yang pertama, itu antara pertemuan dinding dan lantai, plat lantai dan dinding, itu terdapat rembesan, tapi tidak deras. Nah, kemudian kita aplikasi, ini mockup ya, mockup dulu. Jadi, kita ketrik dulu sampai ketemu betonnya. Kemudian kita aplikasi MAPE Elastic Foundation, after aplikasinya seperti itu. Terus kemudian setelah 4 bulan memang terjadi perubahan warna, tapi tidak menurunkan efektivitas dari MAPE Elastic Foundation. Kemudian kalau di gambar terakhir bisa dilihat developer dari bangunan ini sudah menutup dengan dinding dengan cat. Kemudian sebelah sana itu masih bisa dilihat rembesannya. Ya, jadi MAPE Elastic Foundation setelah 14 bulan nih dicoba, itu ternyata tidak ada rembesan sama sekali di daerah yang diaplikasi. Gitu. Ini berarti cocok untuk kayak istilahnya tembok-tembok yang kalau di rumah tinggal tuh dibilangnya ngompol gitu ya, dari yang air kalinya ke atas. Iya, benar-benar. Itu. Jadi memang bisa diaplikasi di bangunan baru maupun refurbishment, Mas. Oke. Kalau untuk itunya Mbak, terkait apa? Itu kan jangka waktu 4 bulan kan karena uji coba. Misalnya kalau kondisi normalnya Mbak, paling cepat tuh kita tutup cat tuh berapa lama sih? Sebenarnya kalau untuk setelah 24 jam udah bisa ya? Sudah bisa dinikan, tapi kalau nggak salah 5 harian lah. 5 harian ya? Iya, 5 hari. 5 hari kering dulu semuanya baru bisa Nah, ini kan karena menunggu seperti men-testing dulu bahwa apakah ini memang benar-benar berfungsi materialnya untuk mencegah rembesan. Nah, itu memang menandakan sampai 4 bulan lah intinya. Nah, kemudian setelah berapa lama kemudian baru tuh ditutup dengan cat tuh sama seperti yang sebelahnya. Sebenarnya itu cepat. Lanjut dulu Mbak, lanjut dulu. Iya, ini sebenarnya cepat Mas. Jadi sebenarnya nggak sampai 4 bulan juga, tapi dalam waktu hampir
ya 5 hari itu langsung sudah bisa ditutup gitu. Oke. Karena ini memang MAPE Elastic Foundation memang bukan untuk di-expose, tapi harus ditutup kembali. Oke. Nah, Balit satu lagi menambahkan Mas Aziz. Tadi kalau lihat dari gambar yang paling kiri pertama itu kan sepertinya udah lumutan gitu ya temboknya, dan kemungkinan ada kelapukan gitu di sisi tembok gitu. Nah, itu step-step apa aja sih Mbak sebelum kita mengaplikasikan MAPE Elastic Foundation ini gitu? Apakah harus benar-benar dikerok gitu temboknya dan kotoran-kotorannya, terus sampai mungkin apakah ada perbaikan dulu dari sisi dindingnya gitu baru pengaplikasian MAPE Elastic Foundation ini, Mbak? Iya, kalau di kita itu memang harus diketrik dulu, dikupas istilahnya. Jadi harus ketemu si dindingnya, ketemu betonnya dulu. Kemudian kita lapis tuh MAPE Elastic Foundation, masuk. Kemudian kita tutup seperti biasa, skin coat. Kemudian baru lapisan cat misalnya. Jadi repair memang sebaiknya udah harus dari awal gitu ya, Mbak? Harus surface ya Mbak artinya ya? Betul, kecuali kalau misalnya memang ada bocor deras. Nah, kalau bocor deras tetap harus kita repair dulu. Nah, kalau dalam case ini kan hanya lembab sama rembesan yang tidak terlalu deras ya. Jadi cuman maksudnya bukan yang kayak air mancur gitu, pokoknya intinya nggak deras. Nah, ini memang langsung bisa diaplikasikan dengan cepat. Jadi pokoknya dikupas dulu, baru ketemu si waterproofingnya masuk, baru skin coat. Skin coat itu seperti punya kita itu ada Nikoplan, dan kemudian ada lapisan cat lagi. Ada lagi Mas Aziz, Mas Bayu? Kita lanjutkan dulu. Lanjut lagi. Silakan Balit. Oke, yang selanjutnya ini adalah MAPE Elastic Zero System. Jadi ini adalah salah satu solusi dari MAPE yang cukup terkenal di Indonesia, di mana dia itu 2 komponen cementitious flexible waterproofing system. Nah, dia punya IN 15042 itu sebagai perlindungan beton. Kemudian ini resistant to UV rays. Jadi kalau di kita itu tertulis di technical data sheet kita tertulis bahwa tahan terhadap sinar UV. Sudah diproduksi di Cikarang, jadi sudah ada sertifikasi TKDN. Jadi jangan khawatir untuk bisa supply di berbagai macam proyek. Kemudian typical thickness-nya ini 2 mili. Jadi sistemnya full di 2 mili seperti itu. Nah, ini termasuk kategori yang zero lines juga. Jadi MAPE Elastic Zero sudah mensupport untuk proyek-proyek yang mendukung sustainability program. Nah, ini tadi saya sampaikan juga MAPE Elastic Zero tidak hanya sebagai fungsinya waterproofing, tapi sebagai proteksi konkret. Dia bisa untuk water repellent, kemudian permeable-nya juga bagus, kemudian durable karena dia tahan terhadap sinar UV. Jadi produk MAPE Elastic Zero, solusi dari MAPE itu dapat menambah usia pakai dari suatu bangunan, apapun bentuk bangunannya. Dan bisa diaplikasi di interior, eksterior, sampai area tergenang sekalipun. Berarti ini cocok buat proyek-proyek revitalisasi contohnya gitu ya Mbak ya? Karena kan mungkin kalau gedung-gedung yang udah heritage nggak boleh berubah struktur misalnya gitu atau menambahkan. Nah, ini bisa jadi salah satu solusi juga dong Mbak Lydia. Itu nanti bisa dites dulu ya Mas. Kita mock up dulu biasanya karena tergantung dari bangunannya. Kalau yang kita revitalisasi Mas, karena kita mesti survei dulu. Jadi produk yang cocok itu seperti apa? Karena di MAPE sendiri kami berusaha untuk memberikan solusi yang tepat, entah itu bangunan baru maupun bangunan yang akan direvitalisasi. Jadi nggak semua produk bisa jadi tidak cocok juga,
atau cocok juga bisa untuk memakai produk Mapelastik misalnya. Oke. Tambahan dikit, Mas Bayu. Ya, silakan Mas Yori. Menarik pertanyaannya untuk ke revitalisasi bangunan bersejarah. Jadi ya kan sebenarnya ada beberapa klasifikasi, ada yang nggak boleh merubah tampilan, bahkan yang ekstrim nggak boleh menambah apapun atau merombak. Nah, kalau kelasnya cuma mengubah tampilan depan, Mapelastik aman, karena kan dia di atas nggak secara visual dari depan nggak ganggu. Tapi kalau memang nggak boleh menambah apapun, ya kita punya segmen terpisah, namanya Mape Antik. Itu ada yang lime free, ada plaster yang breathable, macam-macam. Karena 8.000 produk tadi Mbak Lydia sampaikan. Kalau nggak punya kita bikin Mas barangnya. Tapi ya kalau itu menyangkut ke bangunan bersejarah, sebaiknya memang klasifikasinya apa, kita sesuaikan. Apakah Mapelastik, harusnya Mapelastik ke banyak banget surface itu nempel, termasuk ke GRC. Jadinya tinggal dari perizinan bangunan tersebut, apakah boleh pakai material Mapelastik ini atau harus material lain yang masuk ke klasifikasi khusus. Oke. Menarik ya, dari namanya sudah Mape Antik tadi ya Mas ya. Iya, Itu udah clear tuh berarti itu untuk apa. Di Jogja banyak tuh observasi gitu. Oke, baik. Cukup clear, silakan Mbak Lydia dilanjutkan kembali. Iya. Jadi mungkin kalau bisa disampaikan kembali, Mapelastik Zero itu ada sertifikasinya. Jadi IN 15042 tadi untuk perlindungan beton. Kemudian yang IN 14891 itu untuk liquid testing yang impermeable product. Jadi area-area yang tergenang pun Mapelastik cukup tangguh untuk menjadi solusi. Bahkan yang tadi saya sampaikan juga, bahkan untuk area yang kolam renang pun ini cukup aman. Mau ditutup strip atau tidak ditutup sebenarnya aman. Tapi biasanya kalau untuk kolam renang, kolam ikan ya Mas. Kalau kolam renang kalau dikenain sama cementitious kayaknya nggak aman. Gitu. Oke. Nah ini bisa dilihat final performance-nya itu bisa aman banget. Jadi kita semua lengkap banget sertifikasinya. Jadi tes metodenya juga cukup lengkap. Jadi memang salah satu produk Mape, solusi dari Mape yang sangat universal istilahnya. Jadi mau interior, eksterior, sampai dengan area tergenang pun ini cukup tangguh. Ini juga saya informasikan juga ada kalau misalnya tanpa Mapelastik ada penetrasi chloride. Jadi biasanya kalau di luar sana itu Mapelastik Zero digunakan di infrastruktur. Jadi untuk perlindungan beton di area kolom jembatan misalnya atau dam bendungan besar. Nah, tanpa Mapelastik akan ada penetrasi chloride, tapi kalau misalnya dengan Mapelastik Zero hampir tidak ada penetrasi. Jadi memang fungsinya untuk memperpanjang usia pakai suatu bangunan, apapun bentuk bangunan. Ini Kalau juga sama. usia materialnya sendiri taksirannya berapa lama Mbak? Kalau Ini gitu. ini garansi ya Mas. Kalau garansi biasanya di kami itu untuk ini 3 tahunan. Tapi tergantung lagi area Mas. Nah, tergantung area, apakah area tersebut korosi atau bagaimana. Terus kemudian apakah cocok untuk dipakaikan Mapelastik Zero atau tidak gitu. Itu nanti akan menjadi pertimbangan juga bahwa tidak semua area mungkin tidak cocok menggunakan Mapelastik Zero. Kalau di sini saya informasikan bahwa di Italia sendiri mereka mempunyai, karena ini memang produknya dari Italia ya. Jadi ada bangunan yang sudah disuplai selama 30-an tahun, area fasadnya masih tetap aman, Mas, sampai dengan sekarang. Tidak ada retakan sama sekali.
Kalaupun misalnya ada retakan, biasanya ada di bagian bawah dari aplikasi Map Elasticserum. Gitu. Jadi fungsinya memang sangat aman untuk area yang tercover Map Elasticserum. Aman banget sih Mas. Jadi so far kalau setahu saya belum masuk ya Mas Bayu. Jadi dari tahun 2015 sudah ada proyek di Indonesia yang kayaknya kurang lebih hampir mau 10 tahun juga, atau 9 atau 10 tahun, sudah ada yang menggunakan Map Elasticserum. Maka sampai dengan sekarang tidak ada komplain. Ya, jadi masih aman sampai dengan hari ini. Kemudian kalau klaim artinya terkait dengan metode saat pelaksanaan, Mbak. Biasanya kan ya kita quote-unquote biasanya di lapangan kan kita nggak bisa mengontrol ya Mbak terkait aplikatornya siapa segala macam. Nah, klaim garansi dari Mapei sendiri ini apakah harus dengan aplikator khusus atau sebenarnya dari kontraktor itu cukup beli produk mereka pasang sendiri tapi klaim tetap bisa diajukan gitu? Kalau di Mapei harus dengan aplikator rekomendasi. Apalagi kalau misalnya area yang banyak vertikalnya. Itu biasanya kalau tidak ada experience dengan material kami, apapun bentuknya, waterproofing, flooring ataupun tile adhesive, itu kalau tidak familiar akan susah pengaplikasiannya. Jadi apapun proyeknya pasti kami akan menawarkan terpasang. Itu. Jadi rekomendasi aplikator selalu dari kami untuk apapun proyeknya. Dan kalau misalnya kami kan mengharuskan aplikator kita tuh bukan aplikator yang sembarangan ya Mas Aziz, Mas Bayu, rekan-rekan sekalian. Ini bisa dilihat buku ini itu adalah Mapei Passport. Jadi kalau misalnya sudah ada ini, nanti project owner ataupun teman-teman konsultan, ini nampaknya bisa. Jadi kalau ini bisa dilihat di Jeffrey, ya. Jadi ini adalah bisa ditunjukkan, minta ditunjukkan ke project owner atau teman-teman konsultan sekalian bahwa aplikator yang nanti kita tunjuk itu harus punya Mapei Passport. Gitu. Jadi memang kita selektif untuk pemasangan ya Mas Aziz. Karena kami juga concern atas keberlangsungan dari suatu proyek, ya. Atau misalnya jangka waktu bangunan tersebut, kami ingin menjaga itu untuk long lasting lah, seperti itu. Jadi makanya kenapa kami selalu merekomendasikan aplikator yang sudah apalagi sekarang sudah mempunyai Mapei Passport. Berarti kayak mirip-mirip ini ya, Mas Aziz ya. Kalau rumah kita suka dicek sama orang PLN, itu ke aplikator yang direkomendasikan sama Mapei, itu mereka juga cukup wajar gitu ya kalau kita tanya apakah sudah ada Mapei Passportnya gitu. Karena itu garansi dari Mapei dan memastikan aplikator yang ditunjuk itu betul-betul sudah expert, kurang lebih kayak gitu ya, Mbak Lita. Betul. Dan garansi keseluruhan itu akan dikeluarkan oleh aplikator rekomendasi kita juga. Jadi nggak cuman garansi produk, tapi berikut dengan pemasangan. Itu salah satu bentuk tanggung jawab. Iya, salah satu bentuk tanggung jawab Mapei. Jadi kan kadang ada yang di produknya aja Mbak, tapi mereka pasang sendiri, kadang juga ada yang kayak gitu. Iya. Nah itu artinya nggak masuk dalam ini ya. Tanggung jawab dari teman-teman, klaim. Ya, tapi kalau teman-teman pengen tahu juga cara aplikasi dan lain sebagainya boleh, karena supaya nanti biar supaya tahu ya kalau di lapangan itu metode pemasangan yang benar bagaimana, mixingnya itu seperti apa atau apa gitu bisa. Nanti kita diundang juga boleh untuk mock-up demo di lapangan boleh. Gitu. Jadi supaya tahu teman-teman konsultan bahwa tidak hanya merekomendasikan tapi bisa tahu cara pemasangan yang benar. Gitu. Menarik tuh. Oke, lanjut. Ya, lanjutkan silakan, Barit. Emang selalu menarik kalau Mapei yang presentasi.
Jadi ini juga ada tes CaCl2 yang bisa dilihat kalau dengan map elastik compressive strength-nya bisa tanpa map elastik zero itu compressive strength-nya bisa berkurang. Ya, compressive strength itu kuat tarik dari suatu bangunan. Jadi kekuatan dari suatu beton itu sampai sejauh mana itu bisa dilihat tanpa map elastik zero itu akan menjadi berkurang. Kalau dengan map elastik malah mengimprove kekuatan compressive strength-nya seperti itu. Jadi sangat-sangat multifungsi dan sangat tangguh untuk map elastik zero ini. Mana ini map elastik zero juga sudah ada green certification, kelengkapan data-datanya cukup lengkap. Semua map elastik lines series itu sudah memiliki environmental product declaration. Nah, ini juga ada GAP EMI code yang tadi saya sampaikan juga, dia low emission juga. Ini salah satu green building certificate kita untuk mensupport rekan-rekan sekalian juga kalau misalnya ke depannya butuh perhitungan kalkulasi LED misalnya. Jangan lupa juga bahwa sudah diproduksi di sekarang kita punya TKDN. Nah, tidak lengkap sistemnya tanpa MAPENET 150. Jadi map elastic zero system itu terdiri dari map elastic zero, cementitious two komponen, terus kemudian ada MAPENET 150, itu alkali resistant fiberglass mat yang akan diaplikasi berbarengan dengan cementitious map elastic zero. Kemudian untuk pelindung sudutan MAPEBEN isi ini di mana kita letakkan di bagian sudutan Mas Aziz, Mas Bayu, rekan-rekan sekalian. Jadi kalau misalnya biasanya kalau tanpa ini apabila ada pergerakan dan lain sebagainya, biasanya yang suka pertemuan antara dinding dan plat lantai itu terjadi rembesan. Nah, perlindungan sebaiknya dipakaikan MAPEBEN isi ini. Jadi sistem kita terdiri dari tiga produk ini, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat Mas Jeffrey menampilkan contohnya. Terima kasih Mas Jeffrey. Nah, ini project reference kita di salah satu developer di Indonesia. Jadi di mana satu cluster, misalnya ini 200-an unit ya, di dak beton cuman ukuran 3x3, ya 3x3, tapi dengan map elastic zero system itu biasanya kalau mungkin Mas Aziz, Mas Bayu di lapangan biasanya ditemukan harus ditutup lagi dengan strip ya, setelah waterproofing. Jadi kalau di kami karena dia sudah tahan UV, terus sangat fleksibel, tahan genangan pula. Nah ini sudah kalau misalnya lapisan pertama substratnya adalah dak beton misalnya yang di sini kalau contohnya dak beton bisa langsung diaplikasi sama map elastic zero system. Jadi dalam satu cluster misalnya kalau dikali 3x3 kali 200 lagi unit, nah ini cukup mengurangi biaya script di lapangan. Bisa expose. Nah kalau bisa diinformasikan lagi bahwa map elastic zero sifatnya memang hanya untuk light foot traffic ya, bukan yang heavy duty. Tadi kalau untuk area maintenance atau kedepannya dalam satu bangunan mau menjadi rumah tumbuh atau bangunan tumbuh, nah ini adalah solusi yang tepat. Kalau misalnya tidak, karena dia cementitious base seperti itu, jadi bisa langsung di aplikasi bangunan tambahan di atasnya tanpa harus mengkupas atau melepas lapisan waterproofingnya. Ini juga contoh, tadi sudah disampaikan sama Mas Jeffrey juga, map elastic zero bisa diaplikasi di berbagai macam substrat. Kalau bisa dilihat gambar masjid yang di paling kiri atas, ini diaplikasi di atas GRC. Jadi di lapis atas GRC, kemudian kita kasih primer, baru nanti map elastic zero masuk. Terus karena dia sebenarnya bisa expose,
Tapi kalau misalnya memang perlu warna lain karena cementitious base ya, jadi warnanya seperti semen. Kalau tidak mau industrial look, jadi bisa langsung di aplikasi cat seperti itu. Ini aplikasi di area vertikal. Ini cukup susah. Jadi kalau misalnya yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya di area-area vertikal seperti ini, tidak semua aplikator yang di luaran sana tidak bisa mengaplikasi ini, karena kalau tidak familiar dengan materialnya MAPE, biasanya agak sulit seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya. Ini juga contoh di aplikasi di area swimming pool. Nah, kalau bisa dilihat di location yang di pick 2 ini, nah itu ada MAPE band isi di bagian sudutan. Seperti itu contohnya, Mas. Oke. Mbak, langsung tanya boleh, Mbak? Oh, ini Boleh, mau video ya, sebelum ke video ya, izin tanya dulu. Iya, Nah, iya. Jadi kalau kita ngomongin waterproofing MAPE sistem, tadi ada MAPE Elastic Zero, terus ada aksesorisnya yang MAPE band dan MAPE net gitu ya, Mbak. Nah, biasanya tadi Mbak Lydia sempat sampaikan ada pergerakan gitu. Nah, biasanya kan memang kalau di gedung-gedung mau itu di rumah ataupun gedung tinggi gitu, itu kan pasti Indonesia nih mungkin di beberapa kota besar juga tanahnya tuh masih nggak stabil gitu ya, Mas Aziz ya. Yeah. Kemungkinan akan terjadi crack atau apa. Nah, dengan menggunakan sistem MAPE ini gitu ya, yang sudah pakai MAPE Elastic Zero-nya, ditambah lagi dengan MAPE net dan band gitu, itu bisa minimal mengurangi keretakan-keretakan yang terjadi nggak sih, Mbak? Dan ada maksimum atau minimum retakan yang terjadi nggak? Maksudnya jadi retaknya biasanya kan hitungannya mili gitu ya. Nah, itu apakah cukup bisa nahan kalau ada mungkin kerusakan-kerusakan yang terjadi gitu di area gedungnya atau rumah gitu, Mbak Lydia? Jadi kalau retakannya besar ya nggak bisa ya, Mas Bayu. Secara normatifnya nggak bisa, karena kalau sudah bergeser semua, nah itu udah nggak udah berubah bentuk, nah itu tidak bisa. Tapi kalau misalnya masih misalnya retak rambut, kemudian kayak misalnya kalau goyang terus habis itu ada crack sedikit, biasanya kalaupun ada retakan di betonnya, itu MAPE elastik yang lapisan pertama akan menjaga akan yang terkena imbasnya biasanya, yang menempel langsung ke substrat. Tapi karena ada yang menahan di antara itu, jadi MAPE net 150 kita itu menahan si retakannya. Jadi tidak akan sampai menembus ke lapisan yang kedua. Gitu. Jadi kalaupun misalnya cuman kayak retakan biasa atau pergeseran yang kayak cuman goyang dikit gitu, nah terus tidak terlalu masif istilahnya, itu aman di lapisan keduanya, yang paling atasnya, karena dia akan tetap mengcover area-area yang ada retakan ataupun yang bergeser itu, seperti itu, Mas Bayu. Okay. Apalagi kalau misalnya di bagian pertemuan plat lantai sama plat dinding tuh, nah itu kan biasanya kalau kita tidak ada MAPE band isi yang tadi saya info juga, kalau tidak ada MAPE band isi, nah itu rawan banget terjadi kalau misalnya ada rembesan ke luar maupun ke dalam itu. Kenapa? Karena si kain karetnya kita, yang namanya istilah kain karet ya, kain karetnya kita yang MAPE band isi itu fungsinya juga menahan si air mau dari sisi dalam maupun luar itu tidak menembus ke bagian yang tidak diinginkan, seperti itu, Bayu. Jadi tetap aman dengan sistem ini, kalau misalnya pergerakannya tidak masif. Oke, baik. Kalau untuk perbaikan retak rambut sendiri, Mbak, misalnya itu kita hanya perbaikan di sisi retakannya saja, apa kita ada radius tertentu untuk jarak dari penggunaan materialnya gitu loh? Boleh mungkin aku sampaikan lagi ya, Mas Aziz sama Mas Bayu sama rekan-rekan sekalian juga. Jadi kalau misalnya untuk bangunan baru ya, belum diaplikasi sama sekali, itu tetap harus kita repair dulu. Ya, semua retakan atau bolongan dan lain sebagainya itu harus kita repair dulu sampai
substratnya cukup bagus untuk menempel si waterproofing. Nah, tapi kalau misalnya untuk bagian yang misalnya refurbishment dan sudah terpasang area waterproofing misalnya, maksudnya aplikasi waterproofing. Ini contohnya kalau bukan waterproofing MAPE, kita biasanya akan bongkar dulu, Mas. Kita akan bongkar dulu lapisan waterproofing kalau mau renovasi ya istilahnya. Nah, misalnya ada retakan di situ, yang itu mesti kita bongkar dulu, baru kita aplikasi produk MAPE. Tapi kalau misalnya sudah teraplikasi produk MAPE, biasanya kalau misalnya yang tadi saya sampaikan, kalau retakannya tidak masif, tidak perlu ada yang diperbaiki kalau selama lapisan keduanya masih aman. Oke. Karena dia cukup menahan retakan itu di bagian yang tersentuh dengan si substrat beton aja, seperti itu. Apakah cukup clear, Mas Aziz? Ya, cukup, Mbak. Iya. Lanjut ya kita, Mas Bayu. Ya, kita lanjutkan. Iya. Nah, ini aplikasi waterproofing kita. Jadi kalau di lapangan, aplikator kita selalu menggunakan alat-alat ini. Nah, ini bisa dilihat ada MAPE Net 150, MAPE Band, MAPE Band. Nah, ini pertama tadi kita gerinda dulu, kita haluskan dulu. Kalau misalnya ada bocel-bocel, itu mesti kita repair. Mbak, sambil nanya ya, Mbak. Tadi kan substratnya tuh beton bukan bata merah gitu ya, itu bata Hebel gitu. Itu mempengaruhi kualitas dari pengaplikasian MAPE plastik sendiri nggak sih, Mbak? Enggak, ini contohnya kan Hebel juga, Mas. Iya, kalau di bata merah itu akan lebih bagus lagi atau sebetulnya akan sama aja gitu, Mbak? Sama aja, Mas Bayu, sama aja. Jadi intinya itu dari pengaplikasian aja. Pokoknya kalau misalnya aplikasi kita sudah benar, apapun substrat yang di bawahnya itu pasti akan mengcover. Ini kalau bisa dilihat ini ada 2 kali lapisan. Nah, di antara 2 lapisan cementitious MAPE Lastik Zero itu ada MAPE Net 150. Fungsinya adalah menjaga bahwa yang tadi kalau misalnya terjadi retakan atau pergerakan di bagian beton itu akan terjaga sampai di MAPE Net 150. Seperti itu. Nambahin sedikit Mas Bayu sambil Mbak Lydia nunjukin sampel. Kalau untuk bata merah langsung bisa banget, nggak ada masalah. Yang jadi PR adalah konsumsinya mungkin bakalan naik karena kan permukaannya nggak smooth. Jadi kalau memang pure bata merah biasanya kita kalau bisa diplester dulu biar dapet ratanya, karena kan kita konsumsinya itu pakai alat Roskam. Nah, aplikasinya itu kita pakai alat gini. Sorry, videonya ketutup. Jreng masih ketutup. Nah, nih. Alat gini. Kalau bata merah joinnya dikit-dikit gitu, gejek gitu, yang ditakutin nggak rata. Jadinya kita minta pakai plester supaya dia ketika ditarik full contact ke bawah. Thickness-nya akan rata. Pengaruhnya hanya di kerataan dari Hebel sama bata merah aja, karena kita tahu bata merah kan kadang-kadang pori-porinya lebih besar mungkin. Betul. Gitu ya. Dan itu sisi lebarnya itu kan cuma kecil, jadi akan semakin banyak join nih. Nah, ketika ditarik dengan alat tadi nggak rata kan di join dia bakal masuk. Jadinya minta plester biar bidang ratanya lebih besar. Oke. Nah, Mas. Oke. Kita kembalikan lagi kembali dia, silakan balik. Oke, ini contoh yang kita aplikasi di satu rumah di Bandung. Nah, di mana ini kalau ini ada retak-retak, ini mesti kita repair dulu. Aplikasinya di dak beton. Nah, 1 tahun kemudian itu direview sama yang punya rumah. Itu yang sebelah sini ditutup dengan rumput sintetis,
yang area maintenance AC-nya dia tetap terbuka. Nah, bisa dilihat ini waktu itu tahun 2023 kalau nggak salah. Ini panas terik banget sama hujan juga. Dan ternyata masih aman setelah 1 tahun kemudian. Biasanya sih Mas Aziz mungkin menanggapi yang tadi concern garansi juga ya. Jadi ke belakang-belakang biasanya sudah lewat dari masa garansi, misalnya 3 tahun diinformasikan dari si aplikator, biasanya masih tetap layak, tetap baik. Iya, masih berfungsi dengan baik, tidak ada keretakan sama sekali kecuali kejatuhan barang. Biasanya kalau kejatuhan barang, ya repair-nya cukup mudah. Jadi tetap tinggal di patching dengan ditutup dengan material yang sama, map elastic zero. Jadi kalau misalnya bedanya sama membran tempel misalnya atau membran bakar misalnya, area yang tertutup dengan map elastic zero lebih gampang repair daripada yang membran tempel atau membran bakar. Karena kalau membran bakar atau membran tempel kan kita mesti telusuri, kita buka semua, kita telusuri di mana kebocoran itu terjadi. Tapi biasanya kalau misalnya dengan map elastic zero, misalnya itu ada lubang di satu titik aja misalnya. Nah, bisa bisa ketahuan tuh lebih gampang menelusurinya bahwa terjadi kebocoran di area sini seperti itu. Jadi tidak perlu membongkar seluruh lapisan. Gitu. Jadi kita lanjut, menyambung dengan waterproofing kita punya 3 permasalahan umum dalam area yang basah biasanya ataupun area tergenang. Nah, 3 permasalahan itu biasanya peel off atau jamur atau growth yang terkelupas. Terus yang kedua itu kebocoran. Sama yang ketiga itu efflorescence. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian ada yang tahu efflorescence itu apa. Jadi efflorescence itu adalah tumpukan mineral yang biasanya putih-putih ya. Kalau ditemukan di antara nut sama keramik itu keluar dari situ, terus kemudian kalau kering dia menumpuk putih seperti itu. Dan ini keluarnya dari dalam atau dari luar pertemuannya, kemudian berevaporasi lah. Bentuknya itu seperti ini, Mas Aziz, Mas Bayu, rekan-rekan sekalian. Kalau bisa dilihat, efflorescence itu seperti ini. Jadi biasanya kami dari MAPE itu sangat concern apabila ada area-area yang cukup perlu sangat diperhatikan, menjadi perhatian juga, bahwa pemilihan material juga sangat penting untuk menjaga ini tidak terjadi. Nah, seperti dilihat ini kita punya segitiga korosi, segitiga api, efflorescence juga punya segitiga. Nah, efflorescence triangle ini di mana kita bisa memberikan solusi bahwa nantinya supaya mencegah si putih-putih itu terjadi, itu kalau misalnya tumpukan mineralnya kan kita tidak bisa tutup ya, karena dari bagian bawah tiles misalnya itu semen atau campuran apapun yang di dalamnya itu kan pasti ada tumpukan-tumpukan mineral. Air juga tidak bisa kita hentikan karena pada dasarnya air memang ada dari bawah tanah maupun dari luar. Yang bisa kita hentikan adalah jalur evaporasinya supaya tidak terjadi efflorescence. Nah, tadi saya infokan juga bahwa di MAPE kami selalu menginformasikan bahwa pemilihan material yang tepat untuk area yang mana, terus kemudian penggunaannya seperti apa, itu cukup harusnya memberikan informasi yang baik untuk penggunaan material yang mana. Nah, ini yang bisa kita perhatikan di sini, pemilihan waterproofing yang tepat, pemilihan perekat tile yang tepat, kemudian pemilihan grout nut keramik dari nut itu sendiri. Jadi memang tiga
tiga faktor ini adalah yang selalu kita informasikan kepada rekan-rekan teman-teman konsultan, project owner gitu. Jadi di mana apabila area yang tergenang itu cukup harus menjadi perhatian juga supaya tidak terjadi overlapping. Nah, ini sistem yang kita tawarkan juga. Jadi kita punya instant script, Top10 Pronto, waterproofing kita bisa kita informasikan Mapelastic Zero System. Terus kemudian yang selanjutnya tile adhesifnya itu Keraflex Maxi S10. Terus tiles, baru masuk Kerapoxy series untuk napnya. Nah, kita juga punya flexible joint Apestil. Ini tadi saya informasikan juga bahwa Mapelastic Zero itu bisa dipakai di segala lini. Jadi mau interior, eksterior, maupun area tergenang. Nah, yang kedua, mungkin sekilas aja ya Mas Bayu, Mas Aziz, ini adalah cementitious adhesive kita yang cukup baik digunakan di area tergenang. Yaitu kita punya Kerabonte dan Keraflex Maxi S10. Ini kita nanti akan infokan untuk area mana aja atau untuk tiles yang mana aja yang mau dipakai. Jadi kalau misalnya bisa dilihat Mas Aziz sama Mas Bayu, kita selalu berangkat dari IN 12004. Ini bukan standar yang dibikin oleh MAPE sendiri, tapi standar internasional untuk pengaturan tile adhesif yang baik. Ya, kemudian kalau bisa dilihat C1T misalnya nih, C1 berarti cementitious yang biasa, normal, daya rekatnya normal. Kemudian karena ada fitur T, jadi dia bisa dipakai di dinding thixotropik. Jadi kalau Kerabonte bisa dipakai untuk keramik yang berukuran di bawah 60 cm, Mas Bayu, Mas Afif. Kalau Keraflex Maxi S10 memang kita tawarkan nanti untuk biasanya slab-slab besar yang butuh kerekatan yang lebih besar daripada 1,5 MPa misalnya. Karena biasanya kalau di lapangan yang kita temuin adalah rata-rata daya rekatnya itu 1,5 MPa. Sementara Keraflex Maxi S10 bisa sampai dengan 2,6 MPa. Kalau ISO 13007-nya ini bisa dilihat dia sudah sekolah banyak sekali Mas Bayu. Jadi C2TE S1. Jadi cementitious yang improve daya rekatnya. T-nya itu thixotropik tadi bisa diaplikasi di dinding. E-nya itu extended open time. Biasanya extended open time untuk perekat biasanya itu cuma di 20 menitan. Ini bisa di 30 menit. Jadi untuk masa adjusting dari slide tersebut masih ada waktu untuk bisa di-adjust seperti itu. Kemudian ada fitur S1. S1 ini bukan sarjana ya Mas. Jadi S1 ini adalah fitur deformable. Kalau fitur deformable tidak ada pada standarnya tidak ada, berarti tidak punya fitur deformable. Fitur deformable ini di sini biasanya untuk kalau tilesnya tidak ada, maksudnya perekatnya tidak punya fitur deformable, tilesnya rawan pecah atau retak seperti itu. Jadi ini sangat penting untuk tiles yang ukurannya tipis maupun dan besar ukurannya. Nah, ini fitur ini cukup penting untuk dipilih bahwa menjadi salah satu istilahnya itu pemilihan produk yang tepat lah. Dan ini bisa diaplikasi di interior, eksterior maupun area tergenang. Jadi sama seperti Mapelastic Zero, nah dia juga bisa, dia universal. Mau di berbagai macam substrat ini juga bisa. Jadi nanti kalau misalnya secara detailnya bisa diinfokan kembali lah. Kalau untuk penulisan ini Mbak, bahasa teknisnya sendiri antara Keraflex yang tadi sama yang Maxi Zero ini apa ya bahasanya ya untuk bahasa generalnya gitu? Semen adhesif apa, yang satu semen adhesif apa gitu. Untuk membandingin itu gitu, biar bisa dibaca sama kontraktor misalnya.
Oke, jadi biasanya untuk penggunaan brand ya, biasanya penggunaan brand nih, brand tiles biasanya. Yang brand-brand ternama itu biasanya sudah menggunakan fitur IN 12004 ini sama ISO 13007. Jadi biasanya kalau kita pilih misalnya merek A misalnya, terus di sini dia kalau slabnya besar, dia akan mencantumkan C2TE-S1. Harus menggunakan tile adhesif dengan fitur C2TE-S1. Tapi dia tidak menyebutkan brandnya apa. Tapi kami sudah ada sudah ada fitur tersebut gitu. Jadi fitur ya. Iya, betul. Jadi biasanya kalau misalnya Mas Aziz memilih brand A gitu, terus kemudian ternyata di brand A harus mensuggest pakai C1T misalnya. Nah nanti tinggal dicari misalnya atau Mas Aziz masih keingat mape ada nih. Nah nanti kita bisa refer ke Kerabonte misalnya seperti itu. Nah balik lagi juga ukuran dari tiles ya, terus areanya apakah heavy duty atau light traffic, atau misalnya ada beberapa pertanyaan yang nanti maksudnya kayak kita akan tanyakan kembali ke teman-teman sekalian. Biasanya apa yang cocok untuk area tersebut gitu. Berikut waterproofing maupun tile adhesif maupun flooring itu semua basicnya sama. Jadi kita pasti akan tanyakan dulu apa yang bagus dipakai di area tersebut atau penggunaan apa itu. Nah ini juga kita lanjut. Nah ini juga karena dia udah zero lines, jadi dia support untuk sustainability. Nah ini tadi saya sampaikan juga, kuat tariknya sudah sampai 2,6 MPa. Jadi kalau pernah diinformasikan juga dari technical bahwa ini bisa sampai dengan 200 kiloan, menahan sampai 200 kiloan. Jadi kalau misalnya Mas Aziz punya project di depan, aku mau pasang di eksterior tapi di ketinggian 8-9 meter, terus nanti kemiringannya ini, terus karena kita pasang basah biasanya orang concern ya, takut cumplung gitu misalnya, atau takut terlepas lah intinya, tekan jatuh lah itu. Cuman jangan khawatir karena kita punya technical data yang cukup komprehensif ya. Jadi kita sudah pernah tes sampai 2,61 MPa juga Mas Aziz, Mas Bayu. Jadi memang lebih tinggi kuat tariknya dibanding dengan yang rata-rata dikeluarkan oleh brand lain seperti itu. Nah ini juga bisa diaplikasi, memang keunggulannya untuk large size tiles, bahkan natural stone yang tebal 2 cm juga boleh. Terus kemudian talon tile aplikasinya bisa juga. Jadi nanti paling talon tile biasanya kan nggak mau bongkar keramik ya Mas Aziz atau Mas Bayu. Jadi nanti kita bisa langsung aplikasi di atas tilesnya. Tapi mesti kita cek dulu apakah masih aman di bawahnya atau memang langsung bisa aplikasi. Ini kita juga tadi punya cementitious adhesive, kita punya reaktif adhesive yang berbahan dasar resin. Nah ini adalah Keratoxy series grout kita yang cukup aman dipakai sampai dengan area tergenang. Bahkan dia sudah compliance dengan sertifikasi food grade. Jadi beberapa produk kita itu aman untuk dipakai di central kitchen misalnya atau area produksi makanan gitu. Jadi cukup tangguh, cukup aman, cukup kuat juga terhadap chemical resistant. Ini contoh-contohnya mungkin bisa menjadi inspirasi buat bahkan sampai area yang tergenang, kolam renang ini kita juga bisa diaplikasi. Nah, kalau tadi saya sudah sampaikan yang expose maupun plastic foundation yang sudah yang memang peruntukannya untuk area sisi negatif dan sisi positif, kita juga punya cementitious non-expose, cementitious yang biasa-biasa aja. Kita punya Planisil 288. Biasanya diaplikasi di area-area yang perlu waterproofing tapi mesti ditutup.
karena udah diproduksi di Cikarang, udah ada sertifikasi TKDN. Ini juga sama, cementitious negative pressure waterproofing. Saya ingatkan kembali bahwa kita punya MAPE Lastic Foundation yang bisa diaplikasi di sisi positif dan negatif. Ini juga bagian dari iman, ya, baik. Jadi kita punya protective coating. Salah satu alternatif kita untuk menspek di bagian GWT STP. Biasanya masih pakai keramik. Nah, ini bisa pakai protective coating dengan bahan epoxy. Jadi nanti lapisannya seperti ini, waterproofing, MAPE Lastic Zero, kemudian habis itu primernya masuk, baru nanti si epoxy coating untuk protective coating baik EWT maupun STP. Nah, kalau GWT untuk air bersih ini kita punya MAPE Code DW25. Kalau untuk yang STP, untuk yang chemical resistant, ini kita punya MAPE Code EPN 24AP. Nah, ini ada liquid bitumen waterproofing juga di aplikasinya, bisa di open cut structure ya. Jadi perlindungan di bagian luar beton biasanya sebelum ditimbun kembali. Nah, nggak perlu bakar-bakar lagi ya, Mbak? Oh enggak, Mas Bayu. Janganlah bakar-bakar polusi udara itu. Nah, Plastimol PUW ini sudah tersertifikasi akar kecil, Mas. Tahan akar kecil dia. Jadi jadi kalau misalnya rekan-rekan sekalian punya planter box, desain planter box dan lain sebagainya, nah itu bisa pakai waterproofing Plastimol PUW ini karena dia sudah ada small proof resistant certified. Nah, apalagi aplikasi kalau misalnya di area parkiran yang membutuhkan elongasi yang cukup baik ya. Nah, ini elongasinya cukup besar. Jadi kalau mau dipakai di driveway decks atau area parkiran, nah ini aman. Nah, ini adalah kurtop kita. Polyurea membrane waterproofing yang bisa expose juga. Rapid drying di dalam waktu 7 detik. Excellent resistant to alkaline. Ini polyurea murni dan dia sudah tersertifikasi root resistant yang akar tunggang. Jadi kalau ada desain roof garden di atas bangunan, nah pakailah ini sebagai alternatif dari membran tempel. Jadi kan biasanya kalau ada membran tempel untuk yang ada tahan akar, nah kalau yang ini adalah solusi paling mudah tapi paling mutakhir juga. Jadi aman banget memang dipakai di roof garden. Gitu. Kita punya sertifikasinya, hasil tesnya juga ada. Jadi kalau rekan-rekan sekalian perlu detailnya, monggo nanti bisa diinfokan ke Mas Bayu ya. Bayu baru nanti info ke kita. Atau langsung juga boleh kembali dia. Iya, boleh. Kalau di Itali ini bisa menjadi solusi untuk pengaplikasian di groundwater tank. Jadi suitable untuk drinking water. Typical thickness-nya 2 mili. Kemudian ini sertifikasinya cukup lengkap. Bisa diaplikasi di berbagai macam substrat, mau bangunan baru, mau bangunan lama. Nah, ini aplikasinya. Kurtop 1000 itu 2 komponen. Dan aplikasinya kalau polyurea murni itu harus dengan mesin berpemanas. Tidak bisa tidak dengan mesin berpemanas. Aplikasinya spray, cukup singkat ya, cukup mudah. Seperti yang bisa dilihat. Jadi ini adalah salah satu bangunan di Jakarta Selatan. Ini kita tes, teknikal kita ngetes di dalam satu cardboard, di mana aplikasi dalamnya dilapis oleh kurtop 1000, diisi air, kemudian ditutup, sehingga tidak ada keluar air sama sekali. Petangguh itu waterproofing kurtop 1000 polyurea murni kita. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanya. Oke.
Mas Aziz, silakan Mas Aziz sebelum saya pindah ke segmen selanjutnya karena nih yang penasaran sama MAPE banyak nih ternyata di kolom chat. Silakan Mas Aziz. Kalau saya ini ya Mbak Lydia, lebih ke concern ke ini ya, bagaimana cara pengaplikasian ya. Pertama kita ada, terutama di kantor saya Tripatra itu kan fokus project government. Nah itu kita kadang harus menyebutkan lebih dari satu nama brand. Karena untuk penguncian dokumen, nah itu kita bisa jelaskan nggak itu nanti ketika kita misalnya mengarahkan ke arah MAPE, kita bisa disebutkan nggak kompetitor yang setara atau bagaimana. Kemudian kalaupun memang harus disetarakan dengan produk-produk yang kelas atas atau kelas bawah, itu mereka ada ini nggak, ada pendampingannya nggak gitu. Saya bantu jawab Mas Aziz. Jadi kalau untuk project government kita menangan pakai Mapelastic Zero expose di Sulawesi Selatan. Lebih spesifik gedung yang urusannya sama duit-duitan. Ya. Karena kalau material versus material head to head, harga Mapelastic Zero kelihatan tinggi. Tapi sebagai konsultan dan ketika kita propose ke kontraktor, overall cost termasuk bongkaran, nurunin puing, kemudian harus screeding lagi, jatuhnya Mapelastic Zero hampir setengahnya lebih murah dari overall cost kalau pakai waterproofing semen base yang non-expose. Temenannya banyak, biasanya kita di head to head kan dengan waterproofing yang sama-sama semen base. Bedanya mereka nggak ada tulisan di TDS-nya tahan UV. Jadi si Mapelastic ini kalau secara tulisan technical data semen base oke, bisa sama-sama semen base, tapi ketika ada ketahanan UV itu dia udah kelasnya sendiri itu. Jadi kalau mau cari temenan agak repot, tapi sebenarnya bisa, cuman di persyaratan di bawah di RKS kan ada tuh persyaratan sebelum, metode kerja, dan setelah. Nah yang setelahnya kalau di RKS biasanya kalau saya nulisnya nggak perlu screed covering. Gitu. Benarnya di pekerjaan screedingnya ya Pak ya? Iya, yang membedakan di pekerjaan screeding secara teknik pengerjaan itu sama, ketebalan sama, satu lagi aksesoris tadi yang Mapenet 150 dan Mapeband itu market juga bisa nyamain, cuman yang nggak bisa disamain adalah Mapelastic Zero di RKS bisa ditulis nggak usah pakai screed covering, dan itu yang bikin kita menangan. Paling nggak ada gedung pajak, kemudian ada gedung kantor perwakilan Kemenkeu itu menangan, apalagi udah TKDN. Berarti dokumen-dokumen itu lumayan penting ya Mas Aziz ya, pada saat pengerjaan project government ya Mas. Tapi semisalnya kompetitor tuh apakah nanti pengaruh Mas pemilihan kompetitor dengan yang tanpa screeding dan memakai screeding gitu? Soalnya kan kita di perencanaan harus mengurangi pekerjaan screeding tuh di gambarnya atau apanya kalau pengen kunci ke arah MAPE tadi gitu. Betul, nantinya akan kalau dari konsultan perencana kan termasuk cost di BQ. Iya. Ya, nah itu di BQ-nya ya, kalau harga di Jakarta setahun 2 tahun kemarin nyekrit 1 senti per meter 60 ribuan, kalau kali 5 udah 300 ribu. Iya. Dikali 2000 meter kalau gedung pemerintahan. Itu baru nyekrit, belum buang puing ketika nanti 5 tahun ke depan mau repair. Proyeksi cost-nya akan berlipat-lipat, makanya dengan PD-nya kami bilang bisa 40% lebih ekonomis overall cost compare ke waterproofing cement base konvensional. Tapi untuk kompetitor yang tanpa non screen juga ada ya artinya Mas ya? Kayaknya nyarinya agak sulit, mungkin ada, tapi harus dipastikan dari sisi TDS-nya, kemudian project reference-nya sudah berapa lama, karena kan kalau di iklan buat anak kok coba-coba gitu kan, kalau konsultan buat gedung kok coba-coba.
Jadi project reference itu yang paling jauh punya MAPE selain yang tadi Mbak Lydia sebut 2015, kita lagi jalan MOU tahun ke-6 sama salah satu developer landed house. Mbak Lydia tadi sempat sebut garansinya waterproofing semen base itu 3 tahunan, berarti kan ini udah lewat cycle 3 tahun, makanya mereka extend sampai tahun ke-6. Jadi project reference itu penting, termasuk tadi technical data. Oke. Artinya memang ini ya, memang kita informasikan ke usernya dari awal. Iya, betul. Dan satu lagi, kelebihannya pakai sistem expose adalah kalau terjadi sesuatu, misalnya udah dikerjain baik-baik sekarang, tiba-tiba bulan April ada pengadaan AC. Nah, kalau pakai script begitu bocor, bongkar semua di atas. Kalau sistem expose, kelihatan sumber bocornya dari mana. Bisa langsung repair setempat. Oke. Ada kelebihan ini ya. Oke Mas Jeffrey, siap-siap. Terima kasih. Siap-siap Mas Jeffrey katanya Mas. Siap-siap itu mau kemana? Siap-siap. Kayaknya mungkin kapan-kapan Mas Jeffrey atau Mbak Lid harus main ke Jogja ya, Mas Aziz. Oh siap, sudah ada listnya. Iya. Oke, cukup Mas Aziz. Lumayan. Termasuk pekerjaan yang sifatnya heritage juga ada sih Jogja itu kan banyak juga. Kemarin kita juga punya kasus yang kayak gitu Mbak, terkait dengan preservasi segala macam, apalagi di kawasan apa yang udah cagar budaya segala macam, itu juga lumayan agak cukup memusingkan lah gitu kita mencari material gitu. Iya memang materi mungkin itu perlu ini sih, perlu diskusi lagi memang lebih lanjut. Iya. Kalau misalnya apalagi kalau terkait dengan konservasi cagar budaya seperti itu. Betul. Baik, kalau gitu Mas Aziz, terima kasih sudah mendampingi saya untuk menanggapi paparan dari Mbak Lid. Dan jangan kemana-mana dulu Mas Aziz, saya akan pindah ke segmen selanjutnya nih. Fansnya MAPE lumayan banyak ternyata yang penasaran. Dan saya akan izin membacakan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat terlebih dahulu. Yang pertama adalah pertanyaan dari Pak Ferry Erwanto dari Megah Sejahtera, Amerta Megah Sejahtera. Pertanyaan Pak Ferry yang pertama adalah, selain untuk aplikasi outdoor, apa plastik bisa diaplikasikan pada tandon air beton dan kolam koi yang diharapkan non-toxic? Ini sebenarnya sudah terjawab, cuman mungkin Mbak Lydia boleh menanggapi dulu Mbak pertanyaan dari Iya. Terima kasih buat pertanyaannya. Memang kalau tadi saya infokan, karena dia Maplastic Zero sistem itu termasuk yang mensupport untuk program sustainability. Terus kemudian dia juga sudah, saya ke itu dulu. Nah, memang dia sudah termasuk yang Zero Lines program sustainability, pasti kita udah support di sini. Dan ada GEC Emicode EC1 itu loh, itu very low emission. Jadi memang dia sudah hampir, kalau dibilang tidak ada toksik, itu non toksik itu tidak mungkin juga, karena memang ada chemical yang ada di dalamnya. Tapi kemarin kita juga kalau untuk contoh kolam koi itu seperti halnya kita sudah aplikasi di Cikarang, kita aplikasi Maplastic Zero di dalam satu box yang kita buat dari GRC, sampai dengan sekarang masih aman dari tahun 2020 kalau nggak ada 2021-2020, ikannya masih ada dan sehat-sehat semua ya, kecuali diambil ikan ya Pak, diambil kucing ya. Jadi memang sudah terkategori untuk yang aman untuk air bersih maupun kolam ikan sekalipun itu. Dan bahkan dia karena dia sudah universal, Maplastic Zero sudah mensupport baik bisa diaplikasi di interior, eksterior maupun area tergenang. Jadi cukup aman untuk dari sisi toksik. Dia memang sudah aman untuk air bersih dan kolam ikan, maupun dia juga sudah bisa diaplikasi secara universal di berbagai macam tempat.
termasuk GWT, STP yang ada di bawah tanah gitu. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Ferry. Pertanyaan kedua dari beliau, pada substrat dak beton lama, apa perlu diperlakukan khusus sebelum pengaplikasian elastik agar hasil lebih maksimal dan apa ada tersedia warna variannya, Mbak? Nah, ini dari persiapan dulu nih, itu perlu perlakuan khusus nggak, Mbak, sebelum pengaplikasian elastik? Oke, terima kasih Pak Ferry. Jadi kalau untuk dak beton misalnya, dan yang sebelumnya memang tadi sudah saya sampaikan kalau sudah ada aplikasi waterproofing yang sebelumnya, dan sifatnya ini kalau misalnya bangunannya refurbishment, itu tetap harus kita kupas dulu. Map elastik ini lebih aman kalau misalnya sudah langsung bertemu dengan si substrat betonnya. Apabila kalau terjadi keretakan dan lain sebagainya, itu tetap kita harus repair dulu, kita treatment dulu untuk bisa menerima si lapisan map elastik. Jadi kalau misalnya ada retakan maupun lubang, itu tetap harus kita growting patching seperti itu. Itu harus kita tutup, baru bisa masuk ke si lapisan map elastiknya. Nah, tapi kalau misalnya yang warna, nah tadi kalau saya info ada project reference yang, nah seperti ini contohnya. Nah, di mana contohnya masjid ini kan diaplikasi di atas GRC. Nah, dia karena map elastik sebenarnya bisa expose, jadi bisa langsung diaplikasi di atas substrat beton atau GRC. Dan dia sudah cukup tangguh untuk menahan air atau dari segala cuaca sekalipun. Jadi material di dalamnya tetap terlindungi. Tapi cuman warnanya karena cementitious ya Mas Bayu, jadi Pak Ferry. Nah ini salah satu desainernya menginginkan hasil akhir yang lain, jadi warna tampilan yang lain. Jadi kalau cementitious-nya kami tidak bisa apa-apakan, memang warnanya tetap seperti semen seperti biasanya. Tapi kalau misalnya memang mau ditutup lagi, itu tidak ada masalah dengan cat tekstur atau misalnya ditutup screed ataupun HT sekalipun. Seperti itu. Yang penting waterproofing-nya sudah cocok, sudah pas dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya tidak sesuai kebutuhan, biasanya ya nanti akan nggak maksimal juga hasilnya gitu. Oke, baik. Jadi kalau untuk warna masih bisa ditimpa dengan warna cat gitu ya, kali ya? Iya, bisa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Pak Ferry. Berapa lama jaminan keawetan terhadap UV dan apa lebih tahan keretakan mengingat produknya berbasis semen? Nah, tadi yang 3 tahun itu termasuk ini, Mbak, keawetan terhadap UV ini, tahan UV ini. Itu 3 tahunan itu garansi dari aplikator. Dan biasanya yang di lapangan yang sudah itu 3 tahun itu adalah masa garansi yang diberikan mau brand mana aja sebenarnya. Dan biasanya kami punya solusi MAPE yang MAPE Elastic Zero System ini biasanya sudah melewati masa itu biasanya. Karena dan masih aman, plus tidak ada retakan juga. Jadi yang sudah diaplikasi 30-an tahun, 10-an tahun, bahkan yang tadi influencernya kayaknya kalau dari 2022 ke 2003 sampai sekarang berarti 22 tahun itu masih tidak ada masalah. Keretakan karena dia ada maksudnya fitur yang memang tahan UV. Jadi sudah dipastikan kalau misalnya tidak istilahnya tidak ada pasang AC yang bikin bor dan lain sebagainya, ya tidak ada kerusakan sama sekali harusnya. Itu. Dan biasanya memang aman. Oke, baik. Jadi seperti itu Pak Ferry, mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaannya dan terima kasih sudah hadir dan memberikan pertanyaan. Katalog Pro ini adalah sebuah platform digital yang dimana bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, sampai dengan MEP bisa mendapatkan informasi data teknis tentang varian produk-produk material building yang ingin direkomendasikan atau dimasukkan ke dalam dokumen spesifikasi di proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Dan di sini kita sudah berhasil
mengumpulkan dari berbagai macam varian vendor atau brand material building, sudah sampai dengan 800 brand dari 3 kategori pekerjaan: arsitek interior, sipil, cadangan, MEP gitu ya. Dan contoh misalnya kita masuk di kategori sipil, dan nanti di sini akan banyak subkategori yang bisa kita pilih. Contoh misalnya construction chemical di sini, dan di subkategori construction chemical itu akan terkumpul berbagai macam vendor-vendor atau brand-brand material building yang kita bisa ambil data spesifikasinya, contoh seperti MAPE misalnya. Dan di setiap halaman brand page itu sudah kita standarisasi, jadi kita di sini akan bisa tahu MAPE itu kantornya di mana, terus juga pabriknya di mana, dan yang terpenting adalah varian dari produknya. Jadi pada saat kita klik produknya, di sini akan terkumpul varian-varian produk MAPE yang bisa kita ambil data spesifikasinya, dan kita akan rekomendasikan ke project owner atau sedang yang akan kita aplikasikan di project kita. Dan saat ini Catalog Pro juga sudah membuat satu feature jual beli gitu ya, seperti e-commerce. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan Catalog Pro, saat ini Catalog Pro sudah punya feature seperti e-commerce. Jadi di sini sudah ada beberapa produk atau barang-barang yang sudah bisa didapatkan dengan harga yang cukup menarik, dan ini juga nanti bisa langsung disuplai oleh distributor atau dari peserta langsung. Mungkin untuk feature ini akan dijelaskan lebih detail lagi oleh rekan saya, Mas Prima. Silakan Mas Prima. Iya, selamat siang Mas Bayu, selamat siang Bapak Ibu, terima kasih. Waktunya benar yang diinformasikan oleh Mas Bayu bahwa Catalog Pro hadir untuk memenuhi semua kebutuhan material building di dalam sebuah platform. Saya izin share screen Bapak Ibu. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat di layar monitor masing-masing. Jadi ada 2 fitur terbaru yang Catalog Pro hadirkan untuk memenuhi kebutuhan material building di dalam satu proyek. Yang pertama itu adalah fitur promo. Fitur promo ini kami hadirkan tentunya dengan harga promo. Jadi Bapak Ibu atau rekan kita semua yang ada di sini gitu, jadi bisa menginformasikan, Bapak Ibu bisa tinggal check out, tinggal pilih produk sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, pilih alamat pengiriman, setelah itu lakukan pembayaran, maka pengiriman Bapak Ibu langsung, barang-barang tersebut langsung ke site project Bapak Ibu. Tentunya Catalog Pro hadir langsung dari prinsipalnya masing-masing, sehingga kualitas atas produk tersebut Bapak Ibu tidak perlu ragukan. Bapak Ibu apabila tidak menemukan produknya di halaman toko, apabila juga kebutuhan dengan volume tertentu atau volume yang sangat banyak dan kebutuhannya dari atap hingga lantai, fitur RFQ yang kedua ini adalah memungkinkan Bapak Ibu untuk memenuhi semua kebutuhan materialnya dari atap hingga lantai. Caranya cukup mudah, Bapak Ibu tinggal mengisi nama, nomor telepon, alamat site atau alamat proyek yang sedang dikerjakan, seperti itu, mengisi provinsi, mengisi catatan apabila ada catatan tertentu, dan mengisi tabel yang Catalog Pro sediakan. Nah, apabila Bapak Ibu juga berkeinginan dengan produk MAPE, Bapak Ibu tinggal ketik di MAPE seperti itu, ketik MAPE, nama produknya, jumlahnya. Setelah itu apabila Bapak Ibu juga membutuhkan brand atap atau brand sanitary, Bapak Ibu tinggal pilih brand-brand yang ada di Catalog Pro. Karena Catalog Pro setelah hadir dari 800 brand dengan varian 20.000 produk. Setelah itu Bapak Ibu tinggal submit RFQ di bawah, maka kami Catalog Pro akan membantu memenuhi kebutuhan material building Bapak Ibu. Dan tidak hanya fitur promo dan RFQ, Bapak Ibu juga bisa masuk di hotline WhatsApp di sebelah kanan. Tinggal diklik fitur WhatsApp, yaitu Bapak Ibu bisa langsung berkomunikasi secara langsung dengan kami untuk memenuhi kebutuhan material building Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Caranya cukup mudah, bukan Bapak Ibu? Bapak Ibu tinggal save di nomor Catalog Pro di 0822 001678 atau bisa masuk di platform kami di catalogpro.co.id. Bapak Ibu juga pengguna Android bisa langsung download aplikasi Catalog Pro di Play Store, sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk mencari spesifikasi produk maupun berbelanja dengan harga promo hanya di Catalog Pro. Saya kembalikan ke Mas Bayu, belanja hemat harga promo yang di Catalog Pro. GoPro. Terima kasih. Baik, saya tutup sesi Product of Week bersama MAPE hari ini, dan sekali lagi saya ucapkan selamat libur tahun baru, dan mudah-mudahan proyeknya bisa selesai sesuai target dan semua resolusi Bapak Ibu dan teman-teman semua tercapai di 2026. Terima kasih semua. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya, wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman.